Salam damai. Kita baca perikop dari kitab Keluaran bab 20 dengan judul Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Musa dan bangsa Israel ini mendengarkan Tuhan berkata tentang 10 perintah Tuhan, yaitu jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung dan menyembahnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Nah, mendengarkan ini, dengarkan suara Tuhan, mereka itu diliputi oleh angin yang keras menerpa mereka, ya. Jadi mereka bahkan tidak bisa sanggup melihatnya. Hanya Musa yang sanggup. Lalu mereka ketakutan, ya. Bunyi sangkakala itu sangat nyaring, memekakkan telinga. Lalu asap membubung di gunung Tuhan, di gunung Sinai itu. Kilat sabung menyabung, guntur, guruh mengguntur. Gimana mereka tidak takut dan gemetar, ya. Karena Musa dikaruniai oleh Tuhan. Jadi Musa sanggup berdiri di tengah-tengah kedahsyatan kuasa Tuhan. Bangsa itu takut, gemetar. Lalu berkata kepada Musa, "Musa, engkau saja yang berbicara kepada Tuhan, dan kami akan mendengarkan engkau. Biar Tuhan menyampaikan kepada engkau, dan engkaulah yang berbicara kepada kami, meneruskan apa yang Tuhan beritahukan kepada Musa, kepada engkau." Jadi ada 2 poin. Yang pertama, Tuhan ingin tidak hanya Musa yang mendengar suara Tuhan. Sebab kalau hanya Musa yang mendengar suara Tuhan, lalu ujuk-ujuk Musa datang kepada bangsa Israel lalu mengatakan, "Saya telah menerima wahyu dari Tuhan. Wahyunya begini, begini, begini. Ikutilah, lakukanlah." Lalu mereka, yang benar. Kok kami tidak melihat tanda-tanda kedahsyatan dari Tuhan? Tiba-tiba engkau datang mengklaim mendengarkan wahyu dari Tuhan. Nah, makanya Tuhan mengundang juga orang-orang Israel untuk menyaksikan secara langsung Tuhan berbicara kepada Musa, menyampaikan 10 perintah Tuhan ini. Nah, itu poin 1, ya. Jadi ada saksi. Saksinya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saksinya ribuan orang. Saksi mata. Kemudian dicatat, dibukukan dengan baik dalam kitab Taurat, ya. Termasuk ini, ya. Ini adalah catatan sejarah. Kitab Keluaran dinamakan Keluaran karena keluar dari perbudakan di Mesir, ya, dibebaskan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, poin yang kedua, mengapa Tuhan menampakkan kuasanya, kekuatannya, ya, kepada tidak hanya kepada Musa tetapi kepada bangsa Israel dalam jumlah banyak, adalah supaya untuk
kamu jangan berbuat dosa ya. Dengan melihat kedahsyatan Tuhan, maka mereka jadi takut ya. Supaya juga jangan setelah melihat kedahsyatan Tuhan lalu berbuat dosa ya. Lihat itu betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, kamu akan hangus, hancur, hilang, mati. Di sini kan diberitahu bahwa bangsa Israel jangan melewati batas ya. Kalau melewati batas mereka pasti akan mati. Jadi ada kuasa Tuhan yang nyata. Dengan melihat sendiri langsung mereka akan jadi takut kan. Jadi takut untuk melanggar perintah Tuhan. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Ini dia. Nah itu 2 poin itu ya. Jadi pertama, supaya kesaksian Musa itu nyata. Jadi apa yang didengar Musa dari Tuhan itu benar-benar itu dari Tuhan. Bukan khayalan Musa, bukan klaim Musa turun dari gunung menerima wahyu lalu disampaikan. Tetapi tidak ada tanda-tanda ya. Apa tanda-tandanya? Apa buktinya? Makanya Tuhan menampakkan diri, menampakkan kuat kuasanya ya, dalam bentuk guntur, kilat, dalam bentuk asap, dalam bentuk angin topan ya yang keras. Dan mendengar suara Tuhan, mendengar suara sangkakala juga. Banyak sekali buktinya ya, tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda kedahsyatan kuat kuasa Tuhan. Jadi mereka melihat benar. Oke Musa, kami sudah melihat, sekarang kau sajalah yang pergi menghadap Tuhan, sebab kami tidak tahan ya. Dibilang apa nanti? Janganlah Tuhan berbicara dengan kami, nanti kami mati ya. Hanya Musa yang sanggup ya, sebab Musa memang dipilih oleh Tuhan sehingga diperlengkapi secara rohani untuk bisa menghadap Tuhan. Ada buktinya, jadi disaksikan oleh banyak orang. Bukan sekonyong-konyong turun wahyu lalu diklaim sebagai dari Tuhan ya. Nggak tahu itu dari mana. Harus ada buktinya, harus ada kedahsyatannya, mukjizatnya ya. Jadi kalau tidak ada hadir langsung misalnya ya, kesaksiannya tidak ada, tetapi tanda-tanda mukjizatnya, kedahsyatannya ya nyata itu. Yaitu mukjizat kesembuhan misalnya Tuhan Yesus ya. Kan orang selalu mempertanyakan, apa buktinya Tuhan Yesus adalah Tuhan? Mana di Alkitab dikatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku? Itu kan banyak orang-orang yang minta bukti. Mana di Alkitab Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku? Yesus membuktikan dengan perbuatannya. Perbuatannya itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Siapa yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Katanya itu atas seizin Tuhan. Ya, Yesus mengizinkan dirinya sendiri karena Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau kita semua ini kan menyembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, kita itu menyembuhkan dalam nama Yesus, kita mendapat kuasa dari Yesus. Yesus menyembuhkan dalam nama dirinya sendiri karena dirinya sendiri adalah Tuhan. Yesus mengubah air menjadi anggur seketika itu juga, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, ya, sakit, kusta. Perbuatan yang ajaib ya. Memperbanyak roti dan ikan untuk 5.000 orang dari 2 roti dan 3 ikan. Ya sedikit ya. Ya paling hanya sekitar 5, 6, 8 roti atau ikan. Hanya cukup untuk 3 orang. Hanya untuk 4 atau 5 orang maksimal. Ini untuk 5.000 lebih. 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus gak perlu bilang, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Itu kan orang yang penipu. Biasanya penipu tuh gitu, omongnya besar. Saya menerima wahyu, saya adalah nabi, dan seterusnya. Saya adalah ini,
saya adalah itu mengklaim. Oke, buktikanlah omonganmu, benar nggak? Kalau nggak benar, nggak bisa dibuktikan, berarti omong besar itu ya. Ya harus dibuktikan dengan mukjizat yang nyata, tanda-tanda yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia, dan agar kamu jangan berbuat dosa ya. Lihat itu Tuhan yang sangat kuasa ya. Kalau kamu berbuat dosa dan tidak bertobat, kamu akan mati. Lihat ini, nanti kami mati. Tuhan berbicara aja mereka takut mati ya, apalagi Tuhan menghukum. Dengarkan, menyaksikan kehadirannya saja hampir mati ya. Apalagi kalau Tuhan mulai mengacungkan tangannya, wah langsung hangus. Sepuluh perintah Tuhan. Perhatikan ya. Lihat baik-baik, dibaca, kemudian dipegang. Dan tiap-tiap ini juga bisa diperluas ya artinya ya. Diperluas. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya apa? Jangan cuma cium tangan. Ya kalau mereka sakit, kita rawat. Itu ya, diperluas artinya. Kuduskanlah hari Sabat. Nggak cuma berbuat baik, tapi juga berdoa. Atau nggak cuma ke gereja, tapi juga berbuat baik. Berbuat baik boleh, tidak melanggar hari Sabat. Jangan mencuri. Mencuri itu banyak artinya ya. Nggak cuma mencuri uang. Menggelapkan sertifikat, itu mencuri. Markup proyek fiktif, itu mencuri. Memotong uang untuk orang lain, itu mencuri. Minta upeti, itu mencuri. Minta sogokan, kalau kamu nggak nyogok ya SIM-mu saya tahan, STN kamu tidak saya kembalikan ya. Ya bayar dulu ya. Mereka mungkin nggak bilang bayar dulu, tapi tahu, wah ini minta sogok, itu mencuri. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan mengingini harta sesamamu. Itu namanya iri ya, jangan iri. Ini termasuk jangan iri. Jadi 10 perintah Tuhan ini kalau diartikan itu artinya luas ya. Jadi jangan picik. Pikiran kita harus luas ya. Bagaimana bisa berpikiran luas? Kita harus punya Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk itu kita bisa tahu saya harus apa, saya harus melakukan apa, saya harus paham apa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan bagi channel ini, supaya channel ini bisa terus membuat video tentang sabda Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.